prosesnya? Jadi dari keluarga VA mengajukan penangguhan penahan ke Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat ya, masuk kemudian masih di meja pimpinan tentunya. Jadi untuk proses itu bergulir ya Mbak. Jadi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan tentunya dari pimpinan dan yang jelas ada di penyidik ya. Itu yang dipertimbangkan. Yang jelas surat sudah kita terima, kemudian sudah ditindaklanjuti tentunya ya. Dia tadi bawain kopi, dia yang penting kopi dia. Tadi kopi sama makanan yang dia suka kan, biskuit-biskuit atau makanan-makanan ringan lah, snack-snack gitu. Iya betul, itu aja paling coklat, iya, roti. Gitu. Dia kan suka, dia kan seringnya kan ya roti ya makannya kan, jadi maksudnya nyemilnya kalau pagi gitu, paling gitu aja. Ya kayak biasa normal lah. Iya masih. Hari Kamis besok? Iya masih. Paling ya itu dia permintaannya itu Permintaan kopi, itu, iya. kopi gula aren kalau dia. Sesimpel itu Iya, Simpel itu ya. Ya nggak banyak. Makan yang begini-gini enggak sih, paling itu aja. Penangguhan penahanan mungkin dari kuasa hukum kita kali ya. Kita juga belum paham ya. Mungkin nanti. Masih Bang Rasman. Iya, mungkin nanti Bang Rasman sama Bang Rahmat nanti mungkin yang bisa jelasin untuk hukum-hukumnya gimana. Iya. Gitu. Penangguhan penahanan itu adalah hak dari tersangka ya, mengajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang menerbitkan surat perintah penahanan. Jadi di situ memang diatur di dalam undang-undang bahwa keluarga atau tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan. Ya kalau itu yang jelas nanti setelah suratnya sudah diterima atau sudah ditindaklanjuti, kemudian sudah ada jawaban dari pimpinan kita terutama dan penyidik, pasti kita update. Terus ada info lebih lanjut? Belum ada. Makanya kita baru datang. Makanya baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia gitu. Oh ya udah, Dek. Botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti gitu. Penyemangat lagi gitu. Penyemangat ya, Pak, rambut numbuh lagi nanti, udah tenang aja. Dirapikan aja rambutnya, karena memang kan sebelumnya rambut Fadel itu kan terlalu panjang kan. Nah, dia khawatirkan kalau di dalam sel itu susah untuk perawatannya, jadi rambutnya dirapikan. Informasinya kemarin. Oke. Psikisnya pertama begini, Fadel itu selalu menyatakan dirinya, Bang, saya kuat. Ya. Orang abang tenang aja. Yang penting dampingi Fadel terus, kita berjuang sampai akhir Bang. Itu pesan Fadel gitu. Karena memang Fadel selalu bilang, Bang ini bukan pertama kalinya saya di sini Bang. Jadi saya pasti kuat dan saya pasti bisa melalui ini Bang. Orang abang yakinlah ini semua fitnah kepada saya. Itu pesan Fadel. Kalau kondisi mata ketika saya mau pulang gitu ya berlinang, berkaca gitu. Artinya dia sedih ditinggalkan gitu kan. Tapi itu hal yang wajar bagi saya kan. Ya, siapa juga yang nyaman di dalam itu kan gitu kondisinya. Kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Saya tanya Martin gimana, Martin juga kata Rahmat juga sehat. Nah, dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini, sebelum 20 hari, dia tahanan pertama, 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah, nanti kita buktikan. Jadi di sini sebenarnya sih Doktif ingin meminta transparansi, ya Mas ya. Ini meminta kejelasan tentang proses yang terjadi kemarin itu ya, dari pemeriksaan yang kemarin itu. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena Doktif merasa ada kejanggalan, ada keanehan ini. Gitu. Ada beberapa step yang apa ya kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi. Doktif merasa ada kriminalisasi itu di sini. Jadi yang Doktif ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Listio Sigit Prabowo
sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ini sudah menjadi isu yang cukup besar sekarang. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner-owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi mohon untuk Pak Listio untuk juga bisa ikut mengawal kasus ini. Jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa ditelusuri, ada apa sebenarnya. Karena dokter melihat bahwa ada ketidakberpihakan aparatur negara ke masyarakat. Ya, jadi jangan sampai ini adalah momen yang luar biasa sebenarnya untuk bersih-bersih. Dokter bicara serangannya luar biasa, Bapak Listio. Fitnahnya luar biasa. Dokter diam bukan berarti dokter takut atau panik. Dokter mengikuti segala prosedur hukumnya. Bahkan dibilang sekarang ada duta lapor. Misalnya ada cuman itu kayaknya remeh-temeh ya, misalnya penyitaan barang bukti misalnya seperti handphone, misalnya itu kan hal yang remeh-temeh ya. Kalau dokter mengikuti diserahkan ya nggak ada masalah, diserahkan aja gitu, karena memang tidak ada apa-apa misal di dalam situ. Tapi kok salah satunya bisa diambil, sedangkan dokter kok nggak bisa diambil, padahal dokter nggak ngerti apa-apa gitu. Dalam chat itu pun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa, tapi kenapa kok ada dispesialkan gitu loh. Ada orang yang dispesialkan, yang dokter sendiri sebenarnya dispesialkan, atau ada apa sebenarnya gitu. Dokter hanya ingin menuntut keadilan saja. Ini sudah bertahun-tahun, sudah ratusan miliar bahkan triliunan uang masyarakat terbuang percuma. Nah, itu kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik. Secara by phone kita mendapatkan seperti itu. Kalau kemudian gelar perkaranya berlangsung atau ditunda, saya belum dapat info lanjutan. Keluarga kita masukin, bapaknya ada, kakaknya ada, emaknya ada, adiknya ada, sekeluarga itu masuk, kita bikin masuk. Ada asalnya, masing-masing kebanyakan cangkem, ada semua. Nggak satu doang, tenang aja. Semuanya keserok, biar pada reuni di dalam, lebaran di sel. Ada semua, tenang aja, ada semua. Keserok semuanya. Memang mesti dibersihkan. Ada semua. Pecah rekor ini, sekeluarga masuk semua, pecah rekor beneran. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya. Dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar, bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Ketika saya mendengarkan cerita anak saya, Laura, seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah
selesai gitu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Ya udah, nanggapinnya nggak bisa nanggapin lagi, dah capek sendiri gua. gimana Pak? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.